Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur menggelar rapat koordinasi sekaligus sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di Hotel Balairung Matraman, Jakarta Timur pada Rabu 9 November 2022. Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan sebanyak 30 orang dan sejumlah perwakilan mahasiswa dan media massa. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif merupakan kegiatan pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat luas, bukan hanya pihak Bawaslu. Hal itu bertujuan agar pelaksanaan pemilu bisa terlaksana dengan baik dengan cara mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi pelanggaran pemilu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan kegiatan. Ini yang kita undang jajaran kita di tingkat kecamatan, kemudian juga dengan pihak-pihak media yang kita undang. Harapan kita mau mensosialisasikan yang pertama kepada jajaran kita di tingkat Panwaslu, tingkat kecamatan, supaya bisa mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi di wilayahnya masing-masing. Kemudian kita akan mencarikan solusi potensi-potensi pelanggaran itu supaya kita cegah tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Marhadi menambahkan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, misalnya melaporkan jika terjadi praktek politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian. Partisipasi masyarakat ini nanti misalnya dalam rangka pencegahan money politik. Jadi masyarakat ini ketika ada money politik, gelagat misalnya hoax, dalam hate speech, itu bisa melaporkan ke jajaran kita yang terdekat. Misalnya di tingkat kecamatan bisa langsung melaporkan ke tingkat jajaran kita di tingkat kecamatan, atau bisa melalui call center Bawaslu gitu, bisa langsung kontak kepada kita dan nanti kita yang akan menindaklanjuti. Potensinya itu adalah misalnya adalah yang kita antisipasi adalah politisasi SARA. Sering sekali dalam politik itu mereka untuk merekrut masyarakat untuk supaya menang, mereka menggunakan isu-isu identitas, politik, isu SARA, dan ini kita yang akan kita cegah. Jadi kita harapkan politisi yang maju untuk caleg ataupun untuk pimpinan daerah jangan menggunakan isu-isu SARA, tapi mengedepankan program-program yang mereka akan jalankan ketika menjadi wakil rakyat dan juga menjadi pimpinan daerah itu gitu ya. Senada dengan apa yang disampaikan Marhadi, Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Muhammad Khalid menegaskan bahaya penggunaan politik SARA dan politik identitas pada pemilu mendatang. Salah satunya adalah menginventarisasi potensi-potensi yang merusak dari pemilu yang akan kita selenggarakan sebentar lagi. Ada politik uang, ada politik SARA, dan sekarang adalah sesi politik SARA. Jadi ini salah satu elemen yang merusak di dalam demokrasi kita dan menjadi tugas bersama baik penyelenggara pemilu, baik masyarakat untuk mencegah, mengantisipasi, dan nanti kalau di pihak aparat penegak hukum, di Gakumdu, itu harus menindak, ada law enforcement terhadap politik SARA yang bisa mengancam kualitas demokrasi kita. Bukan hanya kualitas demokrasi, bukan hanya kualitas pemilu, tetapi nasib republik ini itu bisa koyak gara-gara politik SARA. Karena ini mudorotnya, dampaknya dahsyat sekali, bahkan lebih dahsyat ketimbang politik uang. Kalau politik uang itu mungkin dampaknya lokal, tapi kalau politik SARA itu bisa dampaknya itu nasional. Ada sekian contoh negara yang bubar gara-gara politik SARA, politik ras, politik etnis, dan saya kira saya mengantisipasi dengan baik inisiatif dari Bawaslu Jaktim untuk mulai menyicil ya upaya-upaya melakukan sosialisasi untuk preventif ya, pencegahan dini agar tidak lagi muncul seperti yang pernah kita alami, dan ini menjadi trauma ya kita bersama, kasus yang terjadi di DKI. Karena identitas ini given, tapi bagaimana identitas ini tidak menjadi kapital politik, resource politik, sarana politik, dan tujuan politik yang bisa memecah belah.